Oke, teman-teman, sahabat saya, Bro di sini juga ada Bro Nandi, ada Bro Erian, Restu juga, Bro Ajis, gimana kabarnya? Baik? Sehat. Oke, Bro di rumah juga, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam obrolan santai. Saya istilahkan ngobras dalam podcast yang bawa tema atau judul KTP berbentuk chip yang ditanam di tubuh manusia. Oke, kita mulai saja. Microchip disuntik ke dalam tubuh. Itulah yang akan dilakukan kepada pegawai perusahaan teknologi Three Square Market di negara bagian Wisconsin. It's the next thing that's inevitably going to happen and we want to be a part of it. Microchip disuntikkan di antara jari telunjuk dengan ibu jari dan telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Federal (FDA). Pegawai yang telah disuntik microchip bisa membuka pintu, absen, dan membeli makanan cukup dengan swipe tangan ke sensor. And it's asking to swipe my proximity payment now. I'll hold my hand up, just like the cell phone. Tapi tidak seperti smartphone, microchip ini tidak dilengkapi dengan GPS atau data lain yang bisa mengganggu privasi pegawai. I understand it's used for vending machines, so I suppose that makes that easier. Oh, and security entrances, I suppose that'll be nice if people forget their key card. Microchip yang akan digunakan hanya sebesar sebutir beras, tapi sebagian karyawan masih resisten. Sekitar 30 dari total 80 karyawan di perusahaan ini menolak untuk disuntik microchip dengan berbagai alasan. Alasan yang bisa dimengerti oleh sebagian analis teknologi. We've survived thousands of years as a species without being microchipped. Is there any particular need to do it now? Kita tadi sudah lihat gambar di belakang tadi, film tadi, cuplikan tadi, bahwa ternyata chip itu bermanfaat kan. Tadi lihat kan akan belanja mudah, mau kemana mudah, mau ke hotel juga membukanya mudah. Ternyata teknologi itu membantu kita semua untuk mempermudah kita semua. Tapi sahabat kita semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah atau dimanapun berada, kami di sini akan diskusi. Ada teman kami yang merasa itu penting gitu, bahwa chip ditanam di tubuh manusia itu penting. Tapi ada juga sahabat kami juga merasa itu belum perlu di kita. Memang untuk di negara kita ini, terutama di masyarakat awam, di pinggiran, chip itu terasa menakutkan. Karena akan ditanam, bahasa ditanam di sini kan ngeri. Mungkin masyarakat awam KTP sebesar itu ditanam. Itu bagi masyarakat awam. Kecuali masyarakat perkotaan itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu menakutkan gitu. Bahkan itu diperlukan mungkin masyarakat. Nah, saya ingin minta pendapat dari sahabat-sahabat saya nih. Ada Bro Nandi, nah sahabat saya, ada Kang Erian, ada Kang Ajis orang Sumedang, dan ada Kang Restu juga. Selamat siang Kang Akan. Selamat siang. Siang Pak. Nyantai saja ya, kita diskusi santai saja. Saya ingin pertama gini ke Kang Nandi nih, berkaitan dengan KTP otomatis chip. Barusan kan sudah pilkada. KTP itu menjadi satu problematika di kita. Baik ada KTP palsu, ada orang yang nyoblos misalkan punya KTP saya, tapi yang nyoblos misalkan saudara Ajis. Itu terjadi di pilkada sekarang ini. Nah, mungkinkah dengan chip ini akan menghilangkan hal tersebut, ataukah akan lebih riskan lagi? Gimana nih Pak? Aduh, menarik sekali nih ya Pak ya, topik kali ini kita, dan memang betul momennya kita baru saja menyelenggarakan pilkada ya Pak. Betul. Nah, kalau dari sisi saya, memang penerapan KTP di tubuh manusia itu ya mungkin bentuknya akan chip yang diinjek ke bagian tubuh kita ya Pak ya. Itu merupakan strategi yang bagus Pak. Ini bukan berbicara soal masa depan sih. Bahkan menurut saya, untuk sampai saat sekarang ini pun itu tuh udah harus segera diretensikan lah, udah harus segera diterapkan. Nah, mengingat kita tahulah pemilu dengan cara existing yang sekarang itu
ada beberapa kekurangan, kemudian rentan kecurangan suara. Nah, mungkin kalau kita bisa bayangkan, kalau misal kita udah ditanam chip berupa KTP, itu akan menghemat berapa banyak duit gitu Pak. Kita datang ke TPS, scan tangan kita yang udah dipasang chip, pemilihan umum selesai. Tapi kan itu memerlukan biaya yang cukup tinggi buat itu. Untuk awal Pak. Nah, untuk kedepannya tentu itu akan melakukan sekarang taruhlah pemilu itu berapa tahun sekali sih Kang Eren? 5 tahun ya? 5 tahun. Nah, taruhlah 5 tahun sekali kita harus ngeluarin uang 1 miliar contoh Pak. 20 tahun ke depan 5 kali 4 udah 5 berapa? 20 ya, kalau misal satu kali ininya 5 miliar lah ya, udah 20 miliar. Nah, taruh kita di awal 20 miliar. 20 tahun kita udah break even point, kedepannya kita tinggal menikmati dan memperluas teknologinya saja, seperti itu. Kalau menurut Kang Eren gimana? Ya, boleh bisa ditambahkan? Baik, kalau menurut saya ya sangat setuju sekali kalau chip ya ini kan chip untuk KTP ya, ditanam di dalam tubuh itu banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya tadi pemilu, ya. Saya akan menambahkan bahkan untuk transaksi kayak kita pergi untuk transaksi keuangan yaitu ke bank. Pernah saya pengalaman dulu tidak bawa KTP, saya tidak jadi untuk melakukan transaksi di bank. Hal sekecil itu ya jadi jadi problem ya. Nah, saya setuju nih sama Kang Erian. Ya, gara-gara gak bawa KTP ya tidak jadi untuk transaksi ke bank. Ya. Nah, kalau sekarang chip udah ditanam di dalam tubuh manusia, jadi tidak akan lupa lagi untuk bawa KTP. Jadi ke bank tinggal Iya, tinggal datang dengan tangan kosong kan ya, Kang Erian. Ada hal yang perlu dipermasalahkan lagi untuk yang kecil itu. Oke, sebelum ini bentar dulu, saya pengen nanya dulu bentar ya. Boleh. Itu kan bagi masyarakat kota yang tadi saya bilang mungkin tidak terlalu trouble, tidak terlalu bermasalah, kan gitu. Tapi bagi masyarakat pedesaan, apakah mungkin yang tadi, apakah dia kan jarang, maaf misalkan orang desa itu jarang bertransaksi di perbankan, apakah itu perlu juga untuk di masyarakat desa terpencil? Saya bantu jawab ya, Pak. Nih, kalau misal berbicara masalah siap tidak siap, itu akan selalu ada dua sisi Pak, siap dan tidak siap. Tapi satu hal yang pasti, kita itu tidak bisa menolak kemajuan teknologi. Nah, contohnya saya berpindah ke lain hal dulu ya Pak ya. Kasus COVID sekarang aja, semua dituntut untuk belajar di rumah. Apakah kasus COVID ini melihat, oh ini orang daerah harus datang ke sekolah, ini orang kota harus bukan WFH ya, belajar di rumah? Itu kan tidak. Nah, artinya apa? Artinya hal-hal seperti itu harus dijadikan tantangan sekaligus motivasi untuk pemerintah untuk menyediakan suatu pembangunan yang merata. Nah, kemudian apakah hanya sebatas transaksi saja? Karena kita tahu Pak, sebagai manusia kita itu memerlukan kebutuhan layanan kesehatan. Nah, sekalipun orang terpencil pun itu akan membutuhkan kesehatan. Nah, teknologi chip itu, KTP itu bisa dijadikan akses dengan cepat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang di pinggiran lah gitu ya, yang di daerah. Nah, itu bisa lebih cepat Pak dengan chip itu. Nah, hanya mungkin konsep instalasinya kalau untuk chip scannernya kalau di terpencil ini mungkin ya Pak ya, yang terbaik sama saya bisa diletakkan di hanya satu kecamatan seperti itu. Oke, sebentar kita coba dulu. Bagaimana nih Kang Restu, ada tanggapan nih? Oke, jadi gini ya, kalau misalkan saya kan sendiri kontrak terhadap KTP ditanam dalam tubuh manusia, jadi berbentuk chip itu kan. Karena apa? Jadi begini, kalau misalkan chip itu kan sebesar beras, dimasukkan ke tubuh manusia, itu akan berdampak terhadap kalau misalkan yang namanya human error atau kita kurang aware, itu kan bisa terjadi di mana saja. Nah, kalau untuk ditanam di dalam kulit manusia, otomatis kan nanti kalau misalkan ada kita kurang aware nih sama apa yang ditanam di dalam tubuh kita, otomatis akan berdampak negatif terhadap tubuh kita gitu.
saya tadi menarik ya, soalnya kan Kang Erian tadi membahas di masyarakat pedesaan ya. Nah, sementara kan di Indonesia sendiri itu kan masyarakatnya itu masih mayoritas itu pedesaan dan dirasa belum saatnya. Soalnya apa? Karena sekarang itu mending ke infrastruktur dulu deh daripada ke chip. Gitu. Jadi artinya menurut Kang Restu itu bahwa chip itu untuk saat ini di Indonesia belum begitu dibutuhkan. Iya. Nah, gini nih Pak, kalau misal orang itu kalau melihat cuma dari sisi ancamannya saja. Padahal kita itu justru bisa melihat sesuatu yang oportunis lah. Kita jadi gini lah. Kita tahu Indonesia itu dipisahkan oleh lautan dan terpisah by pulau-pulau ya Pak ya. Gimana repotnya pemerintah kalau misal dia tidak menyediakan data yang tersentralize, tidak disertakan dengan teknologi yang informasinya yang cepat gitu Pak, real time. Jadi gimana pengelolaannya? Apakah harus menyediakan angkatan laut yang luar biasa besar? Kan tidak, karena itu kan costly ya Pak ya. Nah, kalau kita menerapkan dengan teknologi chip ini, itu kan sebetulnya bisa dijadikan suatu solusi gitu Pak. Nah, kalau misal kita berkutat di sisi, ini kan kita masyarakatnya terbelakang, misalnya Pak ya, katakanlah kayak gitu. Terus banyak-banyak yang di daerah. Kalau kita berpikir seperti itu, kapan bangsa kita akan maju? Gitu Pak. Ya, ada tambahan. Tapi kalau menurut saya, kalau yang tadi kalau buat jangka nanti, ya misalkan buat pengaksesan data cepat kayak gitu Pak. Iya. Kalau menurut saya dengan tidak adanya chip itu pun bisa sebenarnya. Jadi yang harus diperbarui itu bukan teknologinya kalau menurut saya, tapi orang-orangnya. Karena sebagus apapun teknologi yang digunakan, kalau orang yang menggunakan tidak bisa menggunakannya, percuma. Artinya SDM-nya dulu. Iya, kalau menurut saya. SDM-nya. Iya, betul. Soalnya kan kalau sebagus apapun teknologi, tetap kan? Iya, kan kalau misalkan sekarang aja ya, buka ATM tinggal scan barcode kan udah bisa. Jadi kita bawa hanya HP aja, udah bisa sekarang. Tapi kan NFC juga ada ya, misalkan NFC ya kan. Kalau misalkan ngomongin chip, NFC juga kan ada ya di tiap HP. Nah, itu kan fungsinya buat ngecek saldo kayak gitu. Nah, kalau misalkan ya chip yang tadi yang bilang buat transaksi kayak gitu kan, itu kan otomatis harus menggunakan baterai kan, atau enggak? Kalau misalkan enggak, coba kalian pikirkan kalau misalkan si NFC ada kan di HP. Nah, kalian aktifin, tapi si HP-nya dimatiin, bisa buat cek saldo enggak? Otomatis kan enggak bisa digunain kan? Otomatis harus ada power buat ngelakuin itu. Aduh, bentar kan? Oke, Pak. Tapi saya ini bersemangat nih Pak. Bentar dulu. Tenang. Lumayan mulai panas nih kayaknya. Enggak kan, tapi itu betul apa yang tadi Kang Restu, Kang Ajis bicarakan betul bahwa saat ini belum kan, tapi lebih baik SDM-nya. Memang apakah nanti di dalam chip ini pasti ada satu kelemahan. Artinya tadi yang Kang Ajis bilang juga bisa ketika chip ini dipasang kan kita mudah atau orang bisa mencuri data ya itu apalah istilahnya kan, karena tahu ada chip ada di tubuh kita dengan sistem bagaimana, mungkin kan akhirnya bisa ketahuan itu satu kelemahannya kan, bisa begitu kan? Gimana tanggapan Anda? Ya, kalau tanggapan saya itu kan ada dari segi kelemahan. Mungkin nanti kan untuk kedepannya kan di Indonesia itu banyak perguruan tinggi. Nah, otomatis banyak dosen-dosen yang melakukan penelitian atau profesor-profesor di Indonesia itu banyak ya dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Nah, untuk kedepannya mungkin bisa diteliti lebih dalam lagi ya, digabungkan dengan bagian kesehatan dan sebagainya gitu ya, dengan beragam bidang keilmuan lah ya. Tapi ya chip ini kan tentang KTP ya, dirubah menjadi chip dan ditanam di dalam tubuh itu kalau menurut kami itu sangat bermanfaat sekali. Ya, yang tadi yang pernah diutarakan oleh Bro Nandi untuk pilkada. Nah, pilkada itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada namanya KTP palsu lah. Ya, kalau dicek di berita itu. Terus ada KTP yang
yang sudah meninggal di data KTP tersebut dan bisa untuk melakukan pemilihan. Tapi kan spesifiknya dipakai data pribadi itu seperti di KTP, nama, alamat, itu agama dan sebagainya gitu. Ataukah ada item lain gitu atau informasi lain gitu selain seperti KTP itu? Kalau menurut saya sih pasti ada Pak. Soalnya kan kalau misalkan chip itu bisa dibuat untuk membuka pintu, menarik uang di ATM, pasti itu ada. Data pribadi itu pasti ada. Saya ini kasih gambaran. Chip itu katakanlah kalau sekarang itu kayak ATM. Kartu ATM yang bisa kita pakai. Nah, di kartu itu apa sih yang disimpan? Ya, isi datanya. Yang di kartu itu cuma nomor kartu aja yang ada plat hitam itu tuh cuma ada nomor kartunya yang telah tersinkronasi dengan server yang di ATM itu dengan data-data kita. Nah, konsepnya ke depannya mungkin yang di chip itu ini tuh cuma NIK saja, NIK kita yang di KTP. Nah, saya membayangkan ke depannya ketika itu telah terimplementasi di sini dan negara Indonesia kita ini telah berdaulat dengan datanya, kemudian tersinkronasi dan terintegrasi dengan data keuangan, data pajak, data BPJS, data kependudukan, coba bayangkan, itu kan akan menjadikan suatu langkah yang bagus gitu kan. Big data ya. Betul. Nah, mungkin kalau sekarang nih pemerintah menganalisa data masyarakat Indonesia secara demografi atau secara apa gitu Pak, itu kan akan membutuhkan waktu lama, mungkin seminggu lah paling cepat. Bayangkan mungkin data analitik itu kedepannya cukup sehari. Nah, saya menarik nih dari Kang Ajis. Sekarang kan udah ada NFC katanya yang ada di handphone, kan itu udah ada ya, ada banyak di handphone. Terus dari Kang Restu kenapa nggak pakai handphone aja, pakai QR code? Ya kalau gitu kan itu kan benda yang bisa kita lepas Pak. Nah, bayangkan kalau misal Kang Restu nih lagi berkendara, kebetulan nggak bawa handphone. Ini mah nauzubillahi min dzalik ya Pak, terjadilah kecelakaan, jebret. Nah, nggak ada orang yang kenal, nggak ada yang tahu. Dibawa aja ke rumah sakit. Terus kebetulan setelah dicek, bingung dokter ini orang siapa, keluarganya di mana, itu kan sulit Pak. Nah, ketika ada chip, pihak rumah sakit tinggal scan, oh ini Restu alamatnya di sini dengan otoritas data yang telah disepakati lah ya Pak ya. Nah, kemudian pihak rumah sakit akan lebih mudah melakukan perawatan karena telah terhubung dengan data kesehatan sebelumnya ya. Oh, Pak Restu ini sebetulnya ada riwayat asma, jadi tidak boleh dikasih obat yang mengandung asma gitu. Jadi takutnya implikasi gitu. Kan kalau misalkan ada ya beberapa kondisi orang yang punya riwayat penyakit tertentu gak boleh dikasih obat ini gitu. Tapi gitu berarti memudahkan juga buat penjahat ya kan kalau misalnya teknologi ini. Tapi ada benarnya juga Kang Ajis, Kang Restu. Betul yang katakan dari Kang Eryan, memudahkan, dan tadi juga kita lihat serba mudah. Terus data tersimpan dengan rapi, dan ini ada banyak transaksi mudah. Dan benar di luar negeri itu sudah berjalan antara, kalau nggak salah saya baca, antara 2013-2014 sudah dilakukan. Ya itu beberapa ya. Cuma sayangnya ya kan perusahaan besar dunia seperti Sky itu hanya bisa untuk cuman hanya sebatas membaca data, terus buka pintu kayak gitu doang, belum sama transaksi kayak gitu kan. Itu belum sempat ke sana, dan teknologi yang digunakan juga masih menggunakan RFID kan. Oh iya. Terus masih menggunakan baterai. Nah, kalau misalkan si chip itu udah ditanam di tubuh kita, cara input powernya juga bagaimana? Ya, masih belum ada teknologi yang bisa. Nah, ini bro kan udah tadi saya jelaskan ya. Untuk kedepannya itu, ya kan sayangnya kan banyak perguruan tinggi nih. Ya peneliti kan banyak, profesor banyak. Ya kedepannya kita tinggal melakukan penelitian. Ya, jadi sih sayangnya kan untuk saat ini perusahaan besar pun dari tahun berapa sampai tahun berapa kan? 2017 ya. Sampai 2014 ya. Sampai sekarang masih kayak gitu kan. Nah, berarti
Udah jelas kan Nah, gambarannya. problemnya sebetulnya ini masalah concern pemerintah aja, Pak. Nah, mau atau tidak mau nih, karena sesuatu teknologi itu harus ada mulai awalnya retentionnya dulu nih. Nah, kita harus retention dulu, harus ada penelitian. Ya konyol ya Kang Erian. Masa oke kita tanam chip manusia, oh iya kita buat chipnya langsung tanam kan itu? Enggak juga. Itu kan ada proses. Kalau ini pembuatan mobil listrik itu kan ada proses uji apa sih Kang Erian? Uji klinis lah. Iya, uji layak. Ya enggak bakal segegabah itulah. Nah, kemudian kita percaya diri Pak. Kita mempunyai kita tuh udah pinter-pinter lah bangsa Indonesia. Profesor udah banyak. Bukan masalah profesor sama penelitinya nih. Oke, banyak. Jadi peluang kejahatan pun akan semakin terbuka. Contohnya dari adanya penerapan itu. Oke, jadi gini ya. Kalau misalkan kita uang habis nih, bunuh atau scalp orang itu, ambil chipnya, tukerin, gitu. Bisa juga. Benar juga. Bentar. Benar juga tuh. Kan seperti ATM juga kan suka ada pinnya berapa. Jadi tidak ujung-ujung ke alat atau langsung, tapi kan harus ada datanya. Kecuali orang yang di scalp itu memberikan nomor informasi tapi kan secara tidak langsung ya. Kalau yang tadi yang di chip yang tadi kan tinggal ditempel gini langsung otomatis kedeteksi kan, data-datanya langsung transaksi berhasil. Enggak kayak yang tadi saya lihat kayak fingerprint di HP. Kita mau buka fingerprint, kita tinggal tempel jari kita, terbuka udah. Nah itu juga pasti kayak gitu. Kalau itu sih masalah problem autentikasi ya Pak. Masa sih setingkat bank kita akan seceroboh itu? Mbak berapa pembelanjaan saya 300? Oh ini Mbak bayar. Masa gitu doang kan? Begitu gini nanti masukin PIN atau apalah proses kayak gitu. Atau kalau misal ada masuk OTP atau apa gitu. Karena kan yang kita rubah cuma chip saja. Nggak mungkin langsung bayar. Oke, itu sih sebetulnya masalah seberapa tinggi lah security transaksinya. Gitu. Mungkin saya tambahkan lagi untuk penggunaan chip tersebut juga mungkin yang bisa mengakses atau bisa membuka data-data kita itu hanya perusahaan-perusahaan tertentu yang berhubungan tadi contohnya rumah sakit. Kalau kita kecelakaan, nah itu rumah sakit boleh untuk membuka data kita. Nah, terus kayak seperti tadi pemilu, nah itu kan untuk data KPPS ya. Jadi tidak orang yang sudah meninggal bisa datanya ada muncul untuk memilih, padahal orang tersebut sudah tidak ada. Nah, kalau yang dulu kan KTP masih bisa digunakan untuk data sebagai pemilih ya. Iya. Nah, Pak boleh nambahin sedikit lagi terkait kejahatan Pak yang disinggung Bang Restu nih, Bang. Sorry nih ya. Kita agak berbeda nih. Yang namanya kejahatan itu dari zaman dulu, dari teknologi masih sekarang kita udah punya ATM sekarang akan selalu ada kejahatan Pak. Pasti akan selalu ada. Betul, akan selalu ada. Mempermudah. Nah, akan berkembang. Iya. Gitu. Maksud kejahatannya akan lebih canggih lagi. Maksud saya gini Pak, jangan jadikan resiko kejahatan itu sebagai reason bahwa kita nggak pede nih mengembangkan teknologi penanaman chip ini. Karena akan terbayang, kejahatan gimana ya kalau tiba-tiba orang dipotong tangannya, dibawa bla 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 gitu. Ya kita maju lebih jauh lah pikirannya gimana supaya cara mencegah kejahatan itu. Misal terkait data security-nya kita tingkatkan security-nya lebih hebat. Kemudian ada mekanisme kalau misal chip itu terdeteksi terlepas atau bergeser dari tempatnya, itu akan otomatis tidak terdeteksi. Misal itu kan hal-hal seperti itu bisa kita create lah untuk ini mencegah itu. Berarti dari paparan Kang Nandi dan Kang Erjan ini, dia lebih, kalau saya tangkap, lebih ke visi ya, artinya manfaat ke depannya lebih bagus, lebih jauh lagi dan akan lebih bermanfaat. Iya betul Pak. Dan mengikuti teknologi, perkembangan teknologi. Nah, sementara Kang Aji sama Kang Eryan nih, Anda
Sorry bro. Cas dulu sorry bro. Saking semangatnya ya. Nah sementara Kang Ajis dan Kang Restu saya lihat pandang pesimis gitu kan gitu. Ya pesimis. Nah, apa sih yang diharapkan misalkan idealisnya kayak gimana gitu yang banyak sekali pertimbangan Pak yang harus diimplementasikan apabila KTP bentuk chip dalam tubuh manusia ini dijadikan alat untuk mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Mengenai apa? Yang pertama, regulasi. Apakah dari regulasi tersebut atau peraturan tersebut bisa nggak sih menghandle misalkan dari bocornya privasi? Yang kedua, dari segi kesehatan. Kalau misalkan si chip itu ikut lebur dengan tubuh kita, ikut lebur nih Pak, dengan tubuh kita, apa sih dampaknya gitu? Excess bagi kesehatan kita. Iya, sebentar dari regulasi kan itu. Terus yang ketiga, itu kalau menurut saya ya Pak, yang ketiga itu adalah bagaimana untuk meminimalisir dari tingkat kejahatan tersebut gitu. Soalnya yang namanya human error, terus force majeure itu kan tidak terhindarkan. Ya, saya paham lah. Tidak terhindarkan gitu Pak. Bukan dari chipnya aja, tapi dari sisi penggunanya juga gitu. Oke Pak, sekarang Pak saya boleh nambahin pertanyaan nggak Pak? Okay. Nah, sekarang idealnya seperti apa Pak? Dengan apakah Bapak Restu ini dengan KTP yang sekarang cukup puas pengelolaannya bagaimana? Atau punya insight baru? Ini Pak Bro, KTP elektronik tapi pas mau ke bank tetap aja difotokopi. Iya, kita tinggal membangun terkait elektroniknya itu. Tadi yang SDM itu yang Bang Adis bilang gimana? SDM memang lebih baik SDM-nya aja yang di-upgrade bukan teknologi. Aduh, susah Pak. Nih kalau berbicara SDM tanpa ada kontrol yang jelas itu percuma. Nih, kenapa sekarang ada perkembangan ilmu hukum? Karena yang namanya manusia itu nggak semuanya malaikat Pak, berarti malaikat itu akan mempunyai sisi, ya itu kata pembawa acara waspadalah katanya kejahatan itu bukan karena apa, pokoknya karena ada kesempatan gitu kan. Nah itulah. Bukan kesempatan juga, tapi tertekan juga. Nah, bisa jadi. Nah itu loh kok, itu paham bro. Tapi kan betul juga kan. Kita ini sudah ke zaman canggih kan, teknologi sudah maju kan. Kalau kita tidak mengikuti teknologi, tidak mengikuti perkembangan teknologi, tidak mengikuti informasi, kita kan tertinggal kan. Bukan akan Pak, kita udah tertinggal. Kita bahkan tertinggal. Itu teknologi itu kan. Tapi kita berusaha untuk mengejar teknologi, tapi dengan tahu batasannya Pak. Tapi kalau berprinsip kayak Kang Ajis, ya. Tapi kalau bicara kayak begini, Kang ini kelihatannya pesimis gitu. Pesimis sementara orang lain pesimis karena kita kontra terhadap KTP di dalam tubuh manusia ini. Itu bukan pesimis Pak, kita ada di kubu yang kontra gitu. Jadi yang membuat Anda kontra itu karena ditanam di tubuh itu. Iya, itu. Kalau masih bisa dimaksimalkan dengan KTP yang sekarang menurut saya. Aduh, kalau saya ini melihat dari teman-teman saya ini golongan orang yang susah move on ya Pak. Padahal sudah jelas itu KTP problem di awal, kasus korupsi, pengelolaannya. Aduh gimana ya saya bilangnya. Gini deh. Tapi tidak ada kemungkinan kalau nanti pas ada proyek chip itu ada ini juga ya Pak. Korupsi besar-besaran ya Pak. Korupsi. Nah, itulah ini itu kita harus membuat kontrol yang bagus. Kan? Berarti dari orangnya itu. Ya, susah tetap bukan masalah teknologinya, tapi orang keadaan alam sama kecelakaan itu susah. Tapi saya sih memang agak setuju nih ya bahwa karakter orang itu mempengaruhi Pak. Tapi lantas jangan dijadikan bahwa aduh ini masyarakat Indonesia itu habitnya gini gitu Pak. Aduh nggak cocok deh dikembangkan. Lalu orang itu mungkin sekarang kita transportasi paling canggih pakai pesawat ya Pak. Mungkin kedepannya udah teleportasi. Kita masih dihadapkan dengan air yang dengan gentong yang diisi air gitu kan. Itu kan
sesuatu yang aduh jangan gitu deh, kita coba berpikir lebih maju, ayo kita coba pikirkan retensikan teknologi ini gitu, transformasi ya. Digital itu kan ya. Nah itulah coba digital. karena Oke, baik. Oke, sahabat saya di sini, ini teman-teman saya semua dekat, tapi ketika berdiskusi, ketika dia punya prinsip, ketika dia punya argumentasi, tidak satupun mau mengalah. iya. Untuk itu, biar agak tenang, biar cair, kita minum dulu. Gimana kalau gitu? Silakan minum dulu. Boleh lah. Oke, tadi kan cukup agak panas juga ya, kalau saya lihat. Ini bisa benar juga, tapi Enggak Pak, saya benar Pak. Hah? Benar, bukan bisa benar. Pasti benar ya. Tapi kan itu pendapat Anda. Kan nanti pemirsa yang tahu. Tapi saya melihat juga dari kubu ini juga Lebih benar. ada benarnya juga. Nah, karena waktu juga kita ngobrol sih memangnya pingin terus. Iya, ya. Tapi kan kita terbatas dengan waktu dan ada kegiatan lain pasti juga. Rekan-rekan juga ada kegiatan lain. Saya minta tanggapan terakhir yang mewakili saja, tidak dua-duanya. Begitupun nanti yang mewakili saja. Terakhir tanggapan Anda tentang KTP berbentuk chip itu ditanam di tubuh manusia bagaimana? Jadi kalau Singkat saja, Kak. saya ya, KTP ditanam di dalam tubuh manusia itu kan harus mempertimbangkan beberapa hal gitu. Dari aspek kemanusiaan, masalah hukum, kesehatan, dan mungkin ada yang lainnya lah gitulah. Nah, jadi untuk sementara ini di Indonesia menurut saya itu masih belum tepat untuk diterapkan. Karena dari segi infrastruktur sendiri itu pasti pengembangannya emang cukup pesat juga gitu. Karena harus ada KTP yang ditanam di dalam tubuh manusia untuk scanner lah, untuk apanya lah gitu. Oke, berarti menurut Kang Restu bahwa KTP berbentuk chip yang ditanam dalam tubuh itu saat ini belum setuju atau belum siap atau selamanya memang tidak siap atau gimana? Kalau saya harapan Sebentarnya sedikit aja. Ya, kalau harapan saya itu emang tidak diterapkan gitu. Artinya tidak diterapkan untuk di Indonesia. Itu aja kan? Enggak, di beberapa negara juga kan sampai sekarang kan masih. Oh, jadi artinya belum bisa diterapkan. Ya, intinya gitu. Belum tidak untuk diterapkan. Tidak untuk diterapkan. Oke. Dari sini? Oke, Bang Rian izin memberikan pandangan ya. Kalau dari kami Pak Budi, tentu kalau misalnya ada kata untuk teknologi saat ini kita belum siap, kami benar-benar tidak bisa menerima hal itu. Karena faktanya di negara lain itu sudah jalan gitu. Nah, hingga kalau menurut saya memang kita terlalu dini ya, Pak Budi menyebutkan kalau misal ini bagaimana aspek kesehatannya, aspek manusia, aspek kejahatan, aspek security data. Tapi kita jangan berkutat di hal itu gitu. Karena peribahasa bahasa Sunda mengatakan tong paeh sampai dipacok gini. Nah, itu artinya apa? Kita harus berani dulu meretensikan terkait pemasangan chip ini di dalam tubuh manusia. Nah, sehingga kalau ini udah mulai diretensikan, muncullah nanti beberapa kemungkinan yang mungkin sebelumnya udah dipaparkan saudara saya nih, Restu. Nah, itu kan kita tinggal masih solusinya atau gimana. Kita nggak bisa terus berdiam diri di posisi sekarang, Pak Budi. Karena kita itu harus menatap masa depan lah hidup tuh. Oke. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin tadi ada kalimat bahasa Sunda yang mungkin saya artikan apa tadi tengwaka paknan. Ya, jangan mati sebelum dipatuk lah. Jadi jangan kalah sebelum berperang kan gitu ya. Itu. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Diskusi ini cukup menarik. Juga penonton di rumah bisa menyimak. Saya tidak bisa menyimpulkan mana yang terbaik atau mana yang harus dilakukan karena masing-masing dua kubu ini menurut saya pendapat itu masih bisa dua-duanya bisa dipegang. Ini juga beralasan menurut kubu Kang Restu bahwa harus jelas legalitasnya, harus jelas hukumnya, harus jelas dari faktor budayanya, kesehatannya kan gitu. Dari sini juga saya simak bagus juga, beralasan juga karena zaman sudah canggih, teknologi maju, informasi maju. Nah,
Kami tidak untuk menyimpulkan, teman-teman di rumah, penonton di rumah, bro-bro yang ada di rumah, yang di mana saja, silakan simpulkan mana yang terbaik. Itu yang mungkin yang ingin saya sajikan. Izinkan saya sebelum menutup podcast ini berpantun sedikit, akan nggak keberatan kan? Boleh. Burung irian, burung cenderawasih. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan ketemu lagi.